Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bertemu di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Mari kita sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita mau meresponi dengan tepat dan kita mau melakukan dengan taat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami percaya hari ini adalah hari yang kami jalani penuh dengan penyediaan Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari di mana telah Tuhan berkati untuk kami menjalaninya dan mempermuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami semua pada saat kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu tertanam dalam hati kami. Dan hati kami itu adalah tanah-tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu itu tumbuh, berakar, dan berbuah berlipat kali ganda. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang bertemakan penyediaan Tuhan tidak terbatas. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Mazmur 147 ayatnya yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, maka kita tidak memiliki alasan, kita tidak memiliki sikap yang dipenuhi rasa kekhawatiran. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang Dia bukan hanya sekedar menciptakan kita. Kita bukan hanya sekedar diciptakan lalu ditinggalkan begitu saja, lalu kita berusaha sendiri, lalu kita berjuang sendiri, lalu kita berjalan sendiri. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara. Nyatakan dalam diri kita, Tuhanku adalah Tuhan yang memelihara hidupku. Jadi pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu terlihat dari apa? Terlihat hari ini kita bisa mengikuti Victorious Devotion. Kita masih punya nafas kehidupan yang kita bisa tarik, kita hembuskan. Itu bukti daripada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi wujud nyata pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita dalam bentuk apa? Penyediaan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun dalam kehidupan kita. Jika kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang menyediakan untuk hidup kita dan itu tidak terbatas, maka apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Mungkin kita bisa beralasan, ya takut, ya khawatir, itu manusiawi. Oke, kita mau melihat dari perspektif manusia. Ya, kekhawatiran dan ketakutan itu biasanya melekat kepada manusia yang hidup. Tetapi apakah kita akan dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan itu pada saat kita meyakini kita punya Tuhan yang hidup? Besar Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya. Apa yang kita serukan pada saat kita bangun di pagi hari, atau kita mau menutup mata kita pada saat mau tidur? Kita berseru pada Tuhan, Tuhan aku punya masalah yang besar, Tuhan aku punya pergumulan yang besar, atau masalah, pergumulan, aku punya Tuhan yang besar. Jelas, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya. Ini tak terbatas Bapak Ibu. Jadi kita punya Tuhan yang transenden, yang penuh dengan kemahaan. Dia maha besar, maha kuasa, maha lainnya. Itu karakternya Tuhan, itu sifat-sifatnya Tuhan yang melekat dan tidak mungkin Dia ingkari. Jadi besarlah Tuhan kita, itu menunjukkan tidak ada yang dapat membandingi Dia, tidak ada yang dapat menyamai Dia, tidak ada yang dapat melampaui Dia. Pertanyaannya adalah, siapa yang kita posisikan sebagai sesuatu yang besar dalam kehidupan kita? Apakah pergumulan kita? Apakah permasalahan kita yang lebih besar daripada Tuhan kita, sehingga kebesaran Tuhan itu tidak memiliki tempat dalam hati kita? Nah, pagi ini kita mau sama-sama koreksi dan melihat dalam diri kita.
Apakah kita punya Tuhan yang besar atau sebaliknya? Masalah kita yang lebih besar daripada Tuhan kita, sehingga dia tidak punya tempat, sehingga Tuhan kita tidak punya tempat dalam kehidupan kita. Apakah kita melihat dan memberikan penilaian terhadap Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan yang lemah, yang kita anggap tidak mampu atau tidak sanggup menolong kita. Dan hari ini, biarlah paradigma kita diubahkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menyadari bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya melampaui logika kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa jangan membatasi kuasa Tuhan yang tak terbatas dengan keterbatasan-keterbatasan kita. Kita punya keterbatasan, yes. Kita punya kelemahan, yes. Pikiran kita itu biasanya membatasi ini dan itu, yes. Tetapi hari ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bahwa kuasa Tuhan melampaui keterbatasan-keterbatasan kita. Maka jangan batasi kuasa Tuhan. Yang membatasi kan pikiran kita sendiri. Kita yang membatasi kuasa Tuhan itu. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita, Bapak Ibu. Tangan Tuhan itu telinga Tuhan itu tidak kurang mendengar, tidak kurang peka di dalam mendengarkan setiap doa-doa kita. Makanya kita perlu yang namanya perkenanan Tuhan. Itu nyata dalam kehidupan kita. Dan bukti daripada perkenanan Tuhan itu apa ya? Penyediaan Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kita itu. Dan terkadang kita tidak berkenan di hadapan Tuhan saja. Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih berikan penyediaan untuk kita. Apalagi kita, orang-orang yang berkenan di hadapannya, yang perkenanannya itu dinyatakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi dengan kita memahami penyediaan Tuhan yang tak terbatas itu, kita tetap terus memahami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yakinkan pada diri kita sendiri, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan bisa dan sering menyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Konteks dari ayat tersebut itu Elizabeth dan suaminya itu sedang mengalami sesuatu yang sangat mustahil. Zakaria pada saat itu mengalami sesuatu yang sepertinya mustahil. Maria pada saat itu sepertinya ini mustahil, nggak mungkin. Tapi ternyata apa yang menurut Maria mustahil, apa yang menurut Elizabeth mustahil, apa yang menurut Zakaria mustahil pada saat itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang mustahil menurut pikiran kita, menurut hidup kita, menurut perhitungan kita, logika kita, pikiran kita, semuanya sangat mustahil bagi Tuhan. Sangat mungkin bagi Tuhan, maksud saya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita imani itu bukan yang sekedar sebuah slogan yang sering kita dengar, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tangannya tetap terulur bagi kita, telinganya tetap terarah kepada seruan-seruan kita. Tuhan menyediakan tanpa batas, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan sang penyedia yang melampaui pikiran-pikiran kita. Amin buat firman Tuhan hari ini. Selamat menikmati penyediaan Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Kebijaksanaannya yang tak terhingga melampaui kebijaksanaan kita, pikiran kita. Kuasanya melampaui logika kita. Tangannya terulur atas kita dan telinganya terarahkan pada kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, hari ini kami melangkah, kami berjalan, kami menjalani hari-hari dan setiap detik, menit, jam, hari kami dengan dasar bahwa Tuhan
memberikan penyediaan yang tak terbatas. Sehingga kami tidak khawatir, sehingga kami tidak takut, sehingga kami tidak gentar, sehingga kami tidak menistakan Tuhan dengan kegelisahan kami, dengan kekhawatiran kami, dengan ketidakpercayaan kami. Apa yang menurut kami itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Menurut pikiran kami tidak mungkin, semua mungkin bagi Tuhan. Kami mau tundukkan segala sesuatu yang kami takutkan, yang kami khawatirkan, hanya di bawah penyediaan Tuhan, di bawah kedaulatan Tuhan, dan di bawah kuasa Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, untuk seluruh setiap kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Victorious Devotion hari ini. Semuanya menerima keberanian yang baru, semuanya menerima kekuatan yang baru, semuanya dipenuhi kuasa yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, segala sesuatu yang mustahil, segala sesuatu yang tidak mungkin sudah dikalahkan oleh Tuhan. Kami bersyukur dan kami memiliki keberanian menjalani hidup ini. Kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Selamat menjalani kehidupan dengan penyediaan Tuhan yang tanpa batas. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.